Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nurul Fauzia dari kelas 10 akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang renang, yaitu pengertian renang, sejarah renang, gaya-gaya renang, manfaat renang, perlengkapan renang, teknik dasar renang, aturan dan etika dalam renang, renang sebagai olahraga prestasi, dan renang dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian renang. Renang adalah salah satu olahraga air yang dilakukan dengan cara menggerakkan seluruh anggota tubuh, terutama tangan dan kaki, untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam air. Renang biasanya dilakukan di kolam renang, sungai, danau, atau laut dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan. Renang tidak hanya bertujuan sebagai olahraga, tetapi juga sebagai sarana rekreasi, terapi kesehatan, dan prestasi. Banyak orang memilih renang karena olahraga ini tidak memberikan tekanan berlebih pada persendian, sehingga relatif aman dilakukan oleh anak-anak hingga orang lanjut usia. Selain itu, renang juga termasuk keterampilan hidup yang penting. Dengan bisa berenang, seorang dapat menjaga keselamatan diri ketika berada di lingkungan berair. Kedua, sejarah renang. Renang telah dikenal sejak zaman prasejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya lukisan-lukisan di dinding gua di Mesir yang menggambarkan manusia sedang berenang. Pada masa itu, renang digunakan sebagai keterampilan bertahan hidup. Di zaman Yunani dan Romawi kuno, renang menjadi bagian dari pendidikan dasar. Seseorang dianggap terpelajar apabila ia bisa membaca dan berenang. Pada masa Romawi, bahkan sudah dibangun pemandian umum yang dilakukan untuk berenang dan berolahraga. Renang modern mulai berkembang pesat pada abad ke-19, khususnya di Eropa. Pada tahun 1837, kompetisi renang pertama kali diadakan di Inggris. Seiring waktu, aturan dan teknik renang semakin disempurnakan. Renang kemudian resmi menjadi cabang olahraga internasional dan dipertandingkan dalam Olimpiade modern pertama pada tahun 1896. Hingga kini, renang menjadi salah satu cabang olahraga yang paling populer dan bergengsi di dunia. 3. Gaya-gaya renang. Dalam olahraga renang, terdapat beberapa gaya yang umum dipelajari dan dipertandingkan, yaitu 1. Gaya bebas. Gaya bebas merupakan gaya renang yang paling cepat. Posisi tubuh menghadap ke bawah dengan gerakan tangan mengayuh secara bergantian, serta kaki digerakkan naik turun. Saat berenang gaya bebas, berenang mengambil napas dengan memiringkan kepala ke samping. 2. Gaya dada. Gaya dada sering disebut dengan gaya katak karena gerakan kaki dan tangan menyerupai katak berenang. Gaya ini termasuk gaya yang paling mudah dipelajari oleh pemula karena gerakannya lebih santai dan kepala dapat berada di atas air lebih lama. 3. Gaya punggung. Gaya punggung dilakukan dengan posisi tubuh telentang menghadap ke atas. Gerakan tangan dan kaki mirip dengan gaya bebas, tetapi dilakukan secara terbalik. Keuntungan gaya ini adalah perenang dapat bernapas dengan mudah karena wajah tidak terendam air. 4. Gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu merupakan gaya renang yang paling sulit dan membutuhkan kekuatan besar. Kedua tangan digerakkan bersamaan, sedangkan kaki melakukan gerakan seperti ekor ikan atau lumba-lumba. Gaya ini biasanya dilakukan oleh perenang profesional. Keempat, manfaat renang. Renang memiliki banyak manfaat bagi tubuh dan kesehatan. Di antaranya, 1. Melatih dan memperkuat otot seluruh tubuh. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Ketiga,
membantu menjaga berat badan ideal. Yang keempat, mengurangi stres dan rasa cemas karena efek relaksasi air. Yang kelima, meningkatkan fleksibilitas dan koordinasi tubuh. 6. Baik untuk pertumbuhan anak dan postur tubuh. Renang juga sering digunakan sebagai terapi bagi orang yang mengalami cedera atau gangguan persendian karena gerakannya minim risiko benturan. Yang kelima, perlengkapan renang. Selain teknik dan gaya, dalam olahraga renang juga diperlukan beberapa perlengkapan pendukung agar kegiatan berenang dapat dilakukan dengan aman dan nyaman. Perlengkapan renang yang umum dilakukan antara lain 1. Baju renang yang dirancang khusus agar tidak menyerap air terlalu banyak dan memudahkan pergerakan tubuh. 2. Kacamata renang berfungsi untuk melindungi mata dari iritasi air serta membantu melihat dengan jelas di dalam air. 3. Topi renang digunakan untuk menjaga rambut agar tidak mengganggu saat berenang dan menjaga kebersihan kolam. 4. Pelampung biasanya digunakan oleh pemula atau anak-anak sebagai alat bantu belajar berenang. Penggunaan perlengkapan yang tepat sangat membantu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan saat berenang. 6. Teknik dasar renang. Sebelum mempelajari gaya-gaya renang, ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai, yaitu 1. Teknik pernapasan. Teknik pernapasan sangat penting dalam renang. Perenang harus mampu mengatur kapan menghirup dan menghembuskan nafas agar tidak cepat lelah. Kedua, mengapung. Mengapung adalah kemampuan menjaga tubuh tetap berada di permukaan air. Teknik ini penting untuk keselamatan diri jika berada di dalam air. 3. Meluncur. Meluncur dilakukan untuk melatih keseimbangan tubuh dan posisi tubuh yang benar di dalam air. Penguasaan teknik dasar ini akan mempermudah seseorang dalam mempelajari berbagai gaya renang. 7. Aturan dan etika dalam renang. Dalam olahraga renang, terdapat aturan dan etika yang harus dipatuhi demi keselamatan bersama. Beberapa aturan dan etika renang antara lain melakukan pemanasan sebelum berenang. 2. Tidak berlari di sekitar kolam renang. 3. Mengikuti arahan pelatih atau penjaga kolam. 4. Tidak mendorong atau bercanda berlebihan di dalam air. Dengan mematuhi aturan tersebut, risiko kecelakaan saat berenang dapat diminimalkan. 8. Renang sebagai olahraga prestasi. Renang tidak hanya dilakukan sebagai aktivitas rekreasi, tetapi juga sebagai olahraga prestasi. Banyak atlet renang yang mengharumkan nama bangsa melalui kejuaraan nasional maupun internasional. Menjadi atlet renang dibutuhkan latihan yang rutin, disiplin, serta penguasaan teknik yang baik. Selain itu, atlet juga harus menjaga pola makan dan kondisi fisik agar dapat tampil maksimal dalam pertandingan. 9. Renang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, renang memiliki peran yang sangat penting. Renang dapat dijadikan kegiatan untuk mengisi waktu luang, menjaga kebugaran, serta mempererat hubungan sosial bersama keluarga atau teman. Banyak sekolah juga menjadikan renang sebagai bagian dari pelajaran pendidikan jasmani karena manfaatnya yang sangat besar bagi kesehatan dan keselamatan siswa. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa renang adalah olahraga air yang sangat bermanfaat. Renang memiliki sejarah panjang, berbagai gaya, teknik dasar, serta manfaat yang besar bagi tubuh dan kesehatan. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mempelajari dan membiasakan diri berenang sejak dini agar dapat merasakan manfaatnya secara maksimal. Demikian penjelasan lengkap mengenai materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan
kita semua mengenai pentingnya olahraga renang dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.